Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita melanjutkan materi masih mengenai rangkaian AC ya, dimana kita membahas mengenai rangkaian seri RLC pada arus bolak-balik. Oke. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang apa itu rangkaian resistor, induktor, dan kapasitor. Nah, kemarin terakhir Ibu bertanya, apakah dalam suatu rangkaian peralatan elektronik, ya, itu bisa dipasang tiga peralatan elektronik ini, ya, itu sekaligus hambatan resistor, induktor L yang ini, dan kapasitor C, ya. Jadi pada rangkaian seri RLC, ya, adalah rangkaian elektronika yang tersusun atas resistor, induktor, dan kapasitor dengan fungsinya masing-masing, ya, yang dihubungkan secara seri. Nah, ini seri dari gambar ini, ya, dengan sumber tegangan bolak-balik ini. Jadi ketiga rangkaian elektronika ini dihubungkan dengan sumber bolak-balik, ya, AC. Pada rangkaian seri LAC, hambatan arus tegangannya sepase, ya. Induktor tegangan mendahului arus, dan kapasitor tegangan didahului arus. Dinyatakan dalam grafik diagram fasor ini, ya. Jadi di mana tegangan resistor, tegangan hambatan itu sepase dengan arusnya. Nih, sepase. Ini arusnya, yang biru ini tegangan resistornya, ya. Nah, di mana katanya tegangan induktornya itu mendahului arus. Ini kan arusnya tadi, mendahului arus yang arahnya ke atas, ya. Nah, ini bukan ini min VC ini menyatakan bahwa nilai tegangan kapasitor itu ketinggalan, ya. Ketinggalan atau didahului oleh arus, ya, ketinggalan dari arus atau didahului oleh arus, ya. Nah, nanti ada kan kalau kemarin Ibu, kita balik dulu yang kemarin. Nah, ini. Nah, kalau kemarin contohnya aja misalnya rangkaian kapasitor, ya. Menyatakannya dalam grafik sinusoidal bahwa pada rangkaian kapasitor, ya, nilai arus mendahului tegangan. Dinyatakan seperti ini. Nah, nanti di PR tolong kalian buat satu grafik sinusoidal yang menyatakan ini yang menyatakan ini, ya. Dimana ingat tadi bahwa nilai tegangan resistornya searah, ya, searah atau sepase dengan nilai arusnya, ya. Tapi nilai induktor mendahului arus. Sedangkan ini kan min VC, ya. Nilai tegangan kapasitornya ketinggalan atau didahului oleh arus. Didahului oleh arus. Itu PR yang pertama, nanti ada di situ, ya, di bagian terakhirnya. Dengan rumusan untuk tegangan totalnya, ya, tegangan maksimumnya atau totalnya ini, ya, sehingga nanti menghasilkan tegangan maksimum, ya, atau tegangan totalnya adalah akar dari VR kuadrat ditambah VL dikurang VC dulu, nanti hasilnya baru dikuadratin, ya. Jadi VR itu adalah tegangan pada resistor, VL itu tegangan pada induktornya, dan VC itu adalah tegangan pada kapasitornya.
Ya, jadi pada rangkaian seri RLC ini nilai tegangannya berbeda-beda. Oke. Nah, nanti mencari tegangan misalnya saja ya, mencari tegangan VR, berarti kan dari rumusnya I kali R. Kalau VL berarti I kali R-nya dalam bentuk XL ya. Jadi VL-nya, dengarkan Ibu, soalnya Ibu nggak nulis di sini. VL-nya sama dengan I kali XL. Nah, nilai hambatan dari induktor yang kemarin kita pelajari. Kalau VC berarti VC sama dengan I kali XC ya. XC rumusnya yang kemarin di XC sama dengan 1/WC. XC itu adalah reaktansi kapasitif dengan satuan ohm, sehingga dia merupakan hambatan pada rangkaian kapasitor atau kapasitif ya. Oke, ini sudah. Lanjut untuk nilai impedansi maksimumnya, impedansi totalnya Z dilambangkan dengan Z, atau ini merupakan hambatan total dari ketiga rangkaian ini. Hambatan total dari ketiga rangkaian RLC ya. Dirumuskan akar dari R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat. Mirip-mirip kayak gini ya. Nih, mirip-mirip. Di sini tinggal kalian ubah aja untuk mencari impedansi, berarti apa tadi? R kuadrat tambah XL. Ingat ya, bukan nilai L tapi XL, nilai reaktansi atau reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif atau nilai hambatan pada induktor dan kapasitornya ya. Nih, nilai hambatan pada induktor atau hambatan pada kapasitornya. Dikurangkan dulu baru dikuadratkan. Jadi akan menghasilkan nilai impedansi atau hambatan total dari seri RLC ini ya. Oke. Kalau XL masih ingat XL rumusnya apa? XL sama dengan W kali L. Boleh kita lihat dulu mana rumusnya kemarin. Nah, nih XL sama dengan W kali L ya. Apa itu XL? XL itu adalah reaktansi induktif atau induktor yang satuannya ohm ya, merupakan hambatan pada induktor. Lanjut. Untuk mencari arus pada rangkaian tadi, pada rangkaian RLC tadi, maka Vmax dibagi Z ya, V total dibagi hambatan total ya. Sedangkan pada nilai frekuensi, pada kan ingat pada arus bolak-balik ada nilai frekuensi bolak-balik dari arus yang mengalir pada rangkaian tersebut. Nah, nilai frekuensinya dirumuskan dengan ini salah ya, bukan sama dengan, ini harusnya kali. F sama dengan 1/2V kali ya, ingat ya, kali akar 1/LC ya. Kayaknya di belakang ada yang lebih benar. Ini Ibu nyalin lagi, sini salah juga ya. Kali ya, itu ya, kali. F itu adalah frekuensi dari arus bolak-baliknya ya, dengan satuan Hertz. Nah, contoh soal. Contoh soal ini, ini yang gambarkan grafik sinusoidal pada rangkaian RLC pada arus bolak-balik. Ini adalah bukan contoh soal, tapi PR yang harus kamu kerjakan. Jadi kamu gambarkan grafik sinusoidal untuk rangkaian RLC-nya, ya, dengan apa tadi? Dengan berdasarkan grafik yang di sini tadi atau keterangannya di sini. Apa tadi? Bahwa nilai tegangan resistornya sefase atau berada di titik setimbang ya dengan nilai arusnya. Tapi nilai tegangan induktornya mendahului nilai arus, nilai tegangan kapasitornya didahului oleh arus ya, karena berdasarkan ini ada min VC-nya.
Nah, kalian gambarkan grafik sinusoidalnya. Jadi ini PR-nya ya. Ini PR. Nomor 2 baru kita bahas. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Gambarnya ada di belakang, ya. Tentukan arus maksimum dan sifat rangkaian tersebut. Nah, jadi menentukan arus maksimum ini berarti ya menggunakan rumus ini. Oke. Ini gambarnya. Resistornya bernilai 8 ohm. Induktor ini bukan dalam XL ya, dalam bentuk nilai induktor. Nilainya 3,2 milihenry. Ya. Nih. Nggak, lambangnya seperti ini, kumparan ya. Ini kapasitor keping sejajar dengan nilai 800 mikrofarad. Nah, kita tinggal cari XL dan XC dulu, karena kan untuk mencari ini, mencari I, itu harus ada nilai Z. Z itu rumusnya ini. Ya, kalau nilai V-nya sudah ada di sini nih. Ini nilai V-nya. Ya. Tapi nilai Z-nya belum ada. Nah, nilai Z-nya cari dengan rumus ini, berarti kita harus tahu nilai XL dan XC. Ya. XL-nya adalah W kali L. Nah, W itu nilainya dari sini. Nih radian per sekon ini menunjukkan nilai frekuensi sudut atau kecepatan sudut ya. Frekuensi sudut atau kecepatan sudut tinggal kalian masukkan 125 kali L-nya kan 3,2 milihenry. Nah, 3,2 mili itu berarti 10 pangkat min 3. Udah dikalikan nanti kamu dapatkan 4 ohm. Ya. Nah, untuk mencari XC rumusnya 1 per WC. 1 per WC berarti 1 per W-nya masih 125, C-nya lihat di sini 800 ini mikro kali 10 pangkat min 6 ya. Berarti 8 kali 10 pangkat min 4 nih disederhanakan. Nanti akan menghasilkan nilai 10 ohm. Sehingga setelah kita dapatkan XL dan SC, kita mencari nilai Z, impedasi ya, impedasi atau hambatan totalnya akar dari R kuadrat tambah XL min SC dikuadrati. Ini R-nya di sini 8 ditambah XL-nya 4, SC-nya 10. Ini min 6, min 6 dikuadratkan 36. 36 tambah 64 100. Akar dari 100 10 ya. Tuh. Terus tinggal mencari I sama dengan V bagi Z. V-nya di sini 120. Z-nya tadi dapatnya 10, sehingga nanti arus yang mengalir pada rangkaian ini nilainya 12 ampere. Nah, untuk sifat, kan tadi yang ditanya, sifat rangkaiannya pada grafik ini, pada rangkaian ini, rangkaian RLC ini, ya sifatnya apa? Nah, ini ada ketentuan. Pada rangkaian seri RLC memiliki beberapa kemungkinan. Yang pertama, jika XL ya lebih kecil dari XC, maka bersifat kapasitor. Itu menyatakan tegangannya tertinggal terhadap arus, ya. Jika XL nilainya lebih besar dari XC, maka rangkaian tersebut bersifat induktor. Berarti tegangannya mendahului arus ya dengan rumus untuk sudut fasenya ini. Kalau sama, jadi XL nilainya sama dengan SC, maka besar impedasi rangkaian sama dengan nilai hambatannya. Jadi nanti Z-nya sama dengan nilai resistornya ya. Dan rangkaian itu akan terjadi resonansi atau frekuensi resonansi yang dirumuskan dengan ini. Ini ingat ya, ini bukan sama dengan tapi kali 1/2 kali akar 1/LC. Paham ya? Oke. Nah, jadi tadi kita lihat dulu nilainya. XL-nya 4, SC-nya 10. Nah, berarti XL lebih kecil dari SC. Bersifat apa? Bersifat kapasitor. Jadi karena XL lebih kecil dari XC, maka rangkaian pada soal tersebut ya bersifat kapasitor atau kapasitif ya.
dengan nilai sudut pasenya, nanti sudut pasenya yang ini ya. XL tangan theta sama dengan XL min XC per R. Oke. Ya. Nah, tadi udah, oh ya sudah selesai. Nah itu demikian pelajaran kita hari ini. Jangan lupa PR dikerjakan. PR-nya gampang banget, menggambarkan grafik sinusoidal pada rangkaian RLC. Ingat ya, grafik sinusoidal itu seperti ini nih. Ya mirip-mirip seperti ini. Kamu tapi bukan jadi rangkaiannya tegangan R, tegangan L, dan tegangan C ya. Demikian pelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.